Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sudah bisa melihat dan mendengar suara saya, silakan ketik yes di chat. Oke, yes, yes. Oke, malam ini kita akan memulai. Kenapa harus minggu? Ya, sebenarnya kita belajar tuh nanti besok ya, mulai besok. Supaya besok itu kita sudah mulai belajar. Ya, mulai belajar untuk memulai prosesnya. Dan untuk diingatkan, tanggal 17 itu sudah bisa pendaftaran. Jadi teman-teman sudah dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan untuk nakes itu semuanya P3K. Ya, semuanya P3K. Jadi masih ada 2 bulan untuk melakukan persiapan. Saya yakin teman-teman setelah mendengarkan penjelasan ini itu akan mudah ya tahu arah tujuannya mau ngapain, kemudian apa yang harus dibahas, apa yang harus dikuasai. Nanti saya jelaskan bagaimana kisi-kisinya, bagaimana FR tahun kemarin atau tahun 2019 sampai sekarang seperti apa. Nanti kita akan menjelaskan itu. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan pertama, tentu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendy, dan saya menjadi coach itu sejak tahun 2019 untuk P3K, untuk CPNS dari tahun 2018, dan saya mantan reviewer nasional untuk soal uji kompetensi terutama dinas dari tahun 2014 sampai 2018, termasuk juga pengawas pusat 2013 sampai 2018. Saya alumni UGM 2002, kemudian alumni S2 KMB Fakultas Perawatan UI 2008. Ya, jadi lumayan sudah tua, sudah tua. Dan insya Allah saya akan mendampingi teman-teman sampai dengan kita ujian. Karena untuk diketahui bersama, memang bimbingan malam itu akan saya selenggarakan setiap sebulan, tetapi setelah itu ada materi tambahan yang nanti jadwalnya akan kita sesuaikan kemudian kalau sudah ada pendaftaran. Sehingga eh, teman-teman sebenarnya belajar itu sampai dengan selesai. Untuk tryout kita belajar sampai dengan selesai. Kalau kuis sampai saat ini kuis belum bisa dijalankan dengan baik karena saya tidak tahu ada server bermasalah. Ya, saya tidak tahu. Dan untuk malam ini kita akan menjelaskan tentang sebenarnya penjelasan ini kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Nah, di kompetensi teknis sendiri ini adalah soalnya nanti ada 90 soal tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknik jabatan. Jadi pengetahuan tentunya ada yang melandasi dari mana pengetahuan itu didapatnya. Tentu perawat itu memiliki body of knowledge atau uh, batang tubuh keilmuan, ya, batang tubuh keilmuan dan penampilan serta sikap perilaku. Nah ini tentunya ada pertanyaan ini yang menarik, apakah D3 berbeda dengan nurse? Nah ini kita akan lihat berdasarkan Permen nomor 35 tahun 2019, kemudian berdasarkan teori Wolf atau FR tahun 2019 sampai 2022. Saya akan menunjukkan pada Anda permennya dulu ya. Permen saya akan tunjukkan dulu sebentar. Ini permennya. Ah, permen itu mengacu kepada uraian tugas ini bidan. Nah, ini permennya mengacu pada
nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Ini tugas perawat terampil nih, saya lihatin dulu tugas perawat terampil, apa saja yang ditugasnya. Ada juga bidan, bentar. Nah, ini menjadi bidan. Jadi oh ya, judulnya perawat kurian tugas perawat dan bidan. Kita berarti terampil dulu, ini terampil, harusnya terampil. Yang pertama melakukan pengkajian keperawatan dasar dan kita lihat nanti dibandingin dengan seperti apa. Kemudian nomor kedua adalah melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Dan di sini berarti dari dua saja kita sudah paham bahwa pengkajian dasar itu misalnya yang riwayat kesehatan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, ya, kemudian eh, bagaimana melakukan pengkajian fisik, ya, pengkajian fisik mau per sistem atau head to toe, ya, tergantung. Itu harus sudah bisa. Ini untuk yang tiga. Kemudian untuk yang kedua, terapeutik misalnya dari tahapan-tahapannya, kerja, misalnya kerja, terminasi, dan lain sebagainya, termasuk juga teknis komunikasi terapeutik, misalnya memfokuskan, diam, dan lain sebagainya, ada 15 di sana. Kemudian uh, sebar, dan lain sebagainya. Itu contoh komunikasi yang perlu Anda pahami. Kemudian melakukan edukasi. Nah, kemarin edukasi itu terkait dengan PHBS. PHBS ada keluar. Nanti kita lihat apa yang keluar di D3 berdasarkan FR. Kemudian yang keempat, penggunaan pengaman penuhan fisik pada pasien untuk mencegah resiko cedera. Upaya preventif, misalnya apa? Perubahan posisi, apa ya? Untuk mencegah pasien jatuh, pasien jatuh juga kita menggunakan misalnya menggunakan gelang, warna gelang dan lain sebagainya. Kemudian memberikan oksigen sederhana, tentunya sederhana itu terkait dengan berapa kebutuhan oksigen, bagaimana cara memberikannya, indikasinya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, target minimal saturasi berapa, itu juga harus dipahami. Kemudian pada pasien gawat darurat ini tidak ada dijelaskan sederhana atau lanjut. Artinya di kondisi gawat darurat antara nurse dan D3 itu sama. Semua harus seiring, ya. Semua harus paham mau tentang IMS atau mau tentang triase dan lain sebagainya. Anda harus paham, ya. Ini harus dipahami. Kemudian memfasilitasi suasana lingkungan tenang, penularan infeksi. Nah, ini jelasnya bagaimana kita mempersiapkan ruangan, ini perawatan dasar banget, terkait dengan penularan infeksi, termasuk juga HIS, gitu ya. Kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana area medikal bedah. Tentunya apa? Misalnya merawat luka, kemudian NGT, dan lain sebagainya. Anak tumbuh kembang, misalkan ya, tumbuh kembang, membaca KMS, gitu ya. Kemudian memberikan cairan, memberikan makanan, terapi traumatik, dampak hospitalisasi, itu semua sudah saya siapkan, sudah saya tuliskan, nanti ada daftar tilik yang harus Anda pahami. Kemudian yang ke-10, area maternitas. Area maternitas tentunya yang dimaksud maternitas adalah seperti hitung-hitungan di maternitas, hitungan di anak, kemudian pemeriksaan, Leopold dari 1 sampai 4, terus juga urutan bagaimana persalinan, itu juga harus Anda pahami. Nomor 11, sederhana di area komunitas. Perhatikan di sini, sebelum komunitas biasanya ada keluarga, tapi ternyata keluarga tidak ada. Tapi kenyataannya, keluarga muncul di ujian, nanti kita lihat ya, muncul di ujian. Jadi, oke, kita mengacu ke sini, tetapi beberapa ternyata tidak ada di sini.
Kemudian melakukan intervensi keperluan spesifik yang sederhana jiwa, SPSP, dari mulai yang paling besar atau yang paling banyak, misalnya halusinasi, waham, cara penanganan halusinasi, cara penanganan waham, RPK, SP1 sampai SP4, dan lain sebagainya. Termasuk ada presipitasi, predisposisi, itu juga belum bagian. Kemudian komplementari terapi. Komplementari terapi yang kemarin keluar yoga, kemudian akupuntur, akupressure, kemudian juga herbal, itu banyak keluar tahun kemarin. Melakukan tindak perawatan pada pasien pre, intra, post operasi, memberikan perawatan pada pasien rangka melakukan perawatan paliatif, memberikan dukungan pasien kebutuhan spiritual, melakukan perawatan luka, dan melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Nah, ini untuk ada 18 untuk D3. Nah, 18 untuk D3. Kemudian ada perawat ahli, ya. Ini salah nomor 35 harusnya. Melakukan pengkajian perawat lanjutan. Tadi kalau D apa? Ketiga adalah dasar, ya, sederhana. Nah, ini maksudnya yang di D3 itu harus S1 harus bisa. Artinya D3 itu S1 itu mengacu ke semuanya. Perbedaannya di mana? Nanti saya jelaskan perbedaannya di mana. Ini individu, keluarga. Nah, sudah jelas ya adalah kalau di sini di S1 ada keluarga lanjutan, sebenarnya berarti ada keluarga sederhana di sini, ya. Ada pemberian asuhan keperawatan pada keluarga yang secara sederhana karena di sini lanjutan, ya, lanjutan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya di D3 jangan ternyata tidak ada eh, apa di keluarga D3 ada karena di sini lanjutan, mungkin ada kesalahan sedikit. Kemudian perawatan dasar, ya. Pengajian sama, ini juga sama, inilah ada lanjut, ya. Ada pengajian dasar juga sama, komosi terapeutik juga sama. Surveillance ini memang tidak ada. Jadi di D3 ini tidak ada, tapi di S1 ada. Kemudian kepatuhan standar pasien mengunjungi pencegahan infeksi termasuk ada sebenarnya di D3. Ini kan HIS juga sama, ya. HIS juga sama, kemudian eh, mencegah pasien safety juga semuanya harus dapat, gitu ya, D3 maupun di S1. Investigasi dan kelajian luar biasa, KLB memang di S1. Tapi juga konsep KLB D3 harus bisa. Kontrol infeksi, sepsis asepsis juga harus paham, pengerjaan cairan dan lain sebagainya, pembuatan cairan, merumuskan diagnosa perawatan ada nggak ada tiga? Di sini juga ada. D3 ada, walaupun tidak secara spesifik disebutkan bahwa D3 itu, ya. Ada D3 juga, tahun kemarin juga ada. Nanti kita lihat apakah benar D3 nggak ada, nanti kita lihat di FR-nya. Kemudian memberikan prioritas, rencana, tindakan, keperawatan, kondisi gawat darurat juga sama. Jadi komplementer juga sama, operasi juga sama, ya. Berduka juga ada, D3 juga ada, kehilangan tuberus ada. Kalau di sini dijelaskan S1 lebih dirinci nutrisi, eliminasi, mobilisasi, ya kan dirinci seperti itu. Kemudian oksigen kompleks, TAK, simulasi, D3 ada TAK, nanti kita lihat apakah ada nggak. Kan tadi tidak ada, ya, tidak ada di D3, hanya jiwa saja dasar, ya, sederhana. Tapi kita lihat di FR nanti. Jadi kalau ada, makanya saya ini penting sekali karena banyak sekali yang bertanya, apakah dipisah nggak D3 dengan NES? Kalau saya bilang, dengan Anda harus baca dulu apa yang harus dicapai. Dipisah memang materi tertentu dipisah, tapi sebenarnya body of knowledge seorang perawat itu sama. Apakah nanti beda memberikan kateter itu antara S1 dengan D3? Ya sama, langkahnya juga sama kan. Standarnya juga harus sama, lalu SOP-nya juga sama kan. Tapi yang jadi permasalahan, paling juga komposisi jumlah soal. Misalnya untuk masalah S1 lebih banyak, misalkan. Tapi kalau untuk urutan tindakan D3 lebih banyak. Tapi bukan berarti masalah tidak ada di D3 dan urutan tindakan tidak ada di S1. Semuanya ada. Tapi masalahnya tinggal berapa persen yang adanya. Ya. Jadi karena kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar, maka kita pelajari semuanya. Gitu.
gitu ya. Kemudian spesifik kompleks anak, maternitas sama komunitas jiwa. Kemudian selanjutnya udah perawatan namanya apa ini? Perawatan luka ada, pemantauan penilaian melakukan tindakan spesifik pada kondisi tertentu. Konsultasi dan kolaborasi memang di sini ya di D3, rehabilitasi mental spiritual, manajemen gejala, melakukan evaluasi tindakan perawatan pada individu, melakukan pengarahan pelaksanaan pelayanan perawatan bagi. Nah, ini juga MAKP ya, ini juga apakah di D3 ada? Ada keluar. Ya, walaupun di D3 tidak ada misalnya perawat primer, perawat fungsional, perawat kasus dan lain sebagainya, tim metode tim dan lain sebagainya. Tapi kan di sini melaksanakannya adalah di sini sebagai ketua tim yang perawat primer. Perawat asosiat siapa ya? D3. Artinya D3 pun harus paham konsepnya. Jangan sampai nanti Anda menjadi perawat asosiat, Anda tidak paham apa tugas perawat primer, tugas perawat asosiat. Artinya harus paham. Pendokumentasian juga sama kan. Melakukan pengorganisasian. Memang ini bagian S1 ini manajemen. S1 manajemen misalnya menurut kebutuhan, menentukan kebutuhan tenaga berdasarkan dari Kemenkes misalnya. Memberikan penugasan fungsi tenaga, ketenagaan, keperawat, kemudian preceptorship, mentorship di sini juga tidak ada kalau di D3. Ini yang tidak ada hanya sedikit saja. Ya. Dan secara konsep dasar sama. Konsep dasar perawat sama. Cuman hal-hal tentu yang berbeda. Asuhan keperawatan pasti sama. Tetapi berapa persen dari masing-masing kompetensi itu yang membedakan. Jadi di sini ada sama. Kita lihat dicek, di cross check ya. Kemudian kita cross check nih. Kita cross check. Saya mendapatkan ini saya mendapat survei ya. Saya survei. Ini hasil cross checknya. Saya survei. Mudah-mudahan terlihat. Nah ini kasus, perhatikan di sini kasus. Ini kasus. Ini gadar, ini maternitas, ini komunitas, keluarga, jiwa, peran dasar, materi yang ada. Perhatikan di sini. Di sini. Ini perhatikan ada formasinya D3. Kita lihat D3 dulu. Nah, perhatikan di sini yang banyak aja lah ya. Di ini materi dalam perawatan. Ini supaya perhatikan di sini. D3 si A nomor 7 ini, orang nomor 7 ini mendapatkan materi kateter, nasogastrik tube, hand up, Fowler, pemberian oksigen, saksen pada anak, saksen pada dewasa, perawatan luka, pemberian injeksi, pemberian obat, pemberian infus, pemberian prosedur drenase, pemberian watershed, drenase, pengukuran EKG, perawatan kolostomi, memultisus, tes pendengaran, vaksinasi COVID. Dia mendapatkan banyak banget. Ini D3. Kita bandingkan dengan nurse. Nurse di bawah, setelah nomor 200-an. Coba lihat nomor nurse. Nah, di sini nurse nomor 225 aja. Banyak ke atas nurse. Ini satu orang pun dapat hal yang sama seperti D3. Dia dapatnya hal yang sama seperti D3. Artinya dalam konteks kasus, dalam konteks tindakan perawatan, S1 materinya semua dapat sama dengan D3. Ya, S1 sama. Cuman tinggal masalahnya tidak mendetil. Berapa kasus banyaknya? Nah, itu saja masalahnya. Nah, tapi artinya dengan kata lain bahwa Anda harus sama-sama paham. Sama-sama paham. Ya, sama-sama paham. Kemudian coba perhatikan di gadar, dihitungan dalam keperawatan. Taksiran, hitungan dalam keperawatan yang banyak nih. Taksiran usia kehamilan D3 nih. Usia anak, luka bakar, kebutuhan cairan, balan cairan, kebutuhan cairan, dosis obat pada anak, DCS, Apgar, kekuatan otot, berat badan ideal. Coba kita lihat yang nusnya. Yang nus. Ini sama, coba perhatikan di sini. Sama kan? Sama. Kemudian ada. Jadi artinya Anda harus bisa. Mau nus, mau D3, Anda semua harus bisa. D3 aja harus bisa, apalagi yang nus. Logika berpikir seperti itu. Penyakit juga sama. Gadar juga sama. Ada triase, ada trauma, ada APD, ada BHD. Kemudian ada tekanan positif negatif. Itu juga ada di D3.
Sama, ada D3 nih lihat di sini. D3 ada shockable, non-shockable, trauma, dan lain sebagainya. Sama dengan nurse. Coba kita di bawah dulu. Nurse, Code Blue, IWS, Triase, tekanan positif, AGD, sama ya. Kemudian untuk maternitas, imunisasi perkembangan anak, Leopold, dan lain sebagainya itu sama, terapi bermain. Sama juga ya. S1 juga sama. Anak fungsi keluar, ini keluarga lihat. Katanya di permen kan tidak ada, tapi di sini muncul fungsi keluarga, tipe keluarga, pengkajian keluarga, masalah komunitas, perkembangan keluarga. Katanya tidak ada, tapi ternyata ada kan? Ada. Ini contoh S1 nggak usah ditanya lah, S1 juga harus sama seperti itu. Bisa, harus bisa. Karena apa yang ada di D3, maka Anda harus bisa. Kemudian di jiwa halusinasi, waham, HDR, isolasi sosial, perilaku kekerasan, resiko perilaku kekerasan, TAK halusinasi, TAK waham, TAK isos, TAK HDR, TAK PK, RPK, pengkajian jiwa, komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik. Ya, bentar. Ini tumben ada pesawat ya. Saya di lantai 6 ini. Saya sedang di Jogja. Saya sedang di Jogja. Jadi ada yang Jogja bisa nanti. Ya, saya kebetulan jadi ngajar di kampus, sebuah kampus. Jadi sudah 5 tahun saya ngajar di, bukan ngajar lah, mungkin jalan-jalan saya jadi kasih ngajar sama kampus. Persiapan ada berapa kelas? 2 kelas. Saya tahu berapa ratus orang. Jadi besok mulai sampai dengan kami saya di Jogja eh, ngajar persiapan uji kompetensi untuk anak-anak perawat S1. Jadi jalan-jalan sambil dibayarin orang. Nah ini kembali lagi jiwa, jangan ditanya deh, yang S1 ada pasti ya. Yang kita tahu bahwa yang ada di D3 pasti ada di S1. Setuju? PHBS, warna gelang pasien, pencegahan pasien jatuh, sterilisasi, septic aseptik, mencegah pasien jatuh, PHBS high, ada. Kemudian komplementari terapi, kemudian flu burung. Nah, ini perjalanan zigot, ini tambahannya juga ada. Ini sudah saya buatkan lah ya. Perawatan PHBS dan lain sebagainya. Soal keluar pemahaman logika, Anda harus pakai logika ya. Gunakan nanti saya ajarin. Titik akupuntur, penggunaan tulisan lohea ada, SOP jenazah juga ada. Ini kalau di S1 yang ada yang memberikan penjelasan jelas banget nih ada S1. Nah, ada kredensial, tanda gejala DBD, tetesan infus, faktor 15, pemeriksaan operasi sebelum chamame, manfaat reseptorsit, diagnosa komunitas, komorbid bayi, TAK ISO, TAK halu, tahap surveillance, proses perawatan, APD, saksen rotasi, kenapa, tahap reseptorsit, komunitas banyak, tenis, infus, anak yang nangis, kedalaman dekubitus, hipertensi, yoga, peran keluarga melanjutkan keturunan, tipe keluarga lanjut usia dan dengan tidak memiliki keturunan, pemasangan infus pada stroke, dilema etik, triase di UGD, tugas perkembangan keluarga, ada pasangan baru, germas, respi, IVA, dan lain-lain beberapa tiap bulan, hipovolemi, dan lain sebagainya. Itu S1. Dan harus pahami juga oleh Anda bahwa Anda pun harus pahami D3. Itu untuk FR-nya. Untuk FR-nya, mari kita lanjutkan ke mana? Nah, di sini. Dari FR sudah jelas, ya. Dari FR sudah jelas, dari Permen juga sudah jelas. Jadi, apa yang ada di D3 itu S1 harus bisa. D3 hanya beberapa saja yang tidak harus bisa, misalnya perseptorship, kemudian menghitung kebutuhan di ruangan, perawat di ruangan, manajemen lah ya, manajemen buat sedikit, dan lain sebagainya. Yang lainnya hampir sama. Kasus, apa kasus? Ya kasus juga sama kan. Anda dapat kasus, cuma lebih banyak
D3, apakah D3 tidak ada membuat masalah diagnosa? Pasti ada. Cuman kebanyakan pasti apakah intervensi kasus pada kasus tersebut? Paling gitu kebanyakan. Tapi kalau masalah juga ada, masalah juga ada. Itu berdasarkan permen dan field report. Jadi permen berbeda, tetapi pada kenyataannya itu kalau berdasarkan FR itu hampir sama antara D3 yang dibahas materinya antara D3 dengan S dengan D3 dengan NELS. Yang paling saya udah apa menjadi reviewer, jadi membuat soal di DT itu paham ya, paham paham eh, bagaimana membuat susunan soal itu, ya, mempunyai susunan soal itu, soal-soal itu bagaimana kampanye begini. Yang membedakan Anda antara D3 dan NELS atau membedakan D3 dengan D3 atau NELS dengan NELS adalah paket soal. Maksudnya gimana? Bisa jadi pengkajian pada sesi pertama itu misalnya soalnya satu, sesi kedua bisa tidak ada atau dua atau satu, D3. Jadinya, kalau paket soal D3 dengan D3 saja yang harinya beda, itu beda paket soal. Artinya beda soal. Ya kalau misalnya D3 sama soal dari awal ujian sampai dengan akhir ujian soal itu saja, itu enak yang ujian di akhir dong. Gitu kan. Sama begitu pula NES. Yang bedakan adalah paket soal. Kadang ada banyak orang yang mendapatkan, saya dapatnya banyak banget komunitas keluarga. Benar teman-teman. Target sekarang kan adalah preventif. Yang diutamakan adalah bagaimana Anda melakukan preventif di masyarakat. Yang pasti keluarga dan komunitas pasti akan lebih banyak dibanding kuratif. Dan nanti kita soal-soal pun akan kita mengarah, terutama mungkin nanti kita akan membedakan D3 di Zoom khusus nanti setelah kita ada khusus untuk D3, setelah ada pendaftaran resmi ya dibuka nanti. Tiap malam juga ada Zoom, tapi nanti ada tambahan yang membedakan D3 dengan NELS. Jadi khusus D3 Zoom hari ini, misalnya D3 Zoom besok S1. Nanti kita jadwal apakah nanti D3 Jumat atau S1 Jumat atau D3 Kamis atau D3 eh, Sabtu atau S1 Jumat dan lain sebagainya. Itu kita bisa nanti dibedakan ya. Jadi khusus D3 gitu ya. Nanti kita bisa apa sih yang paling banyak keluar di D3, kita bisa cerita berdasarkan pengalaman yang pernah ujian juga dan pengalaman saya membimbing teman-teman. Jadi kita akan membedakan pada materi-materi tertentu. Tapi untuk yang umum ya, yang umum itu sama. Termasuk juga misalnya materi manajerial, sosiokultural dan wawancara. Jangankan Anda di antara D3 dan NELS, di antara guru dan non-guru, kita nyebutnya guru dan non-guru, itu juga sama. Jadi TWK, manajerial dan sosiokultural wawancara itu sama antara semua profesi sama ya, semua profesi sama ya. Jadi jangan berbeda. Jadi yang membedakan itu hanya sedikit saja. Yang di 90 aja yang berbeda. Kita masuk ke kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu perhatikan di sini. Kompetensi manajerial ada 8. Kalau CPNS ada 15, kalau di sini ada 8. Yang pertama tentang integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, mengambil keputusan. Itu ada 8 yang harus Anda pahami. Dari mulai integritas, nah ini perhatikan di sini, manajerial terkait dengan organisasi. Jadi di manajerial itu bagaimana Anda bisa memilih jawaban yang paling baik untuk organisasi. Integritas, kerjasama, sama untuk organisasi. Komunikasi, organisasi. Kemudian orientasi pada hasil juga organisasi. Pelayanan publik juga organisasi. Ya, terkait dengan organisasi. Pengembangan diri dan orang lain yang paling bagus untuk organisasi. Mengelola perubahan juga sama.
Pengambil keputusan juga sama. Dan selanjutnya adalah kompetensi sosiokultural. Sosiokultural ada 4. Kepekaan terhadap budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Kalau di sini, kalau di CPNS ini namanya anti radikalisme. Kalau di yang manajerial itu TWK, ya benar TKP. Kalau di sini TWK-nya atau radikalismenya di sini. Ya. Jadi ada 4. Mengapa? Karena ini kita banyak suku budaya. Karena harus muncul adanya sikap saling harga menghargai, bagaimana berinteraksi. Gampangnya apa? Bagaimana konsepnya? Bagaimana cara memilihnya? Pilih jawaban yang itu menunjang eh, terhadap keutuhan bangsa. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan yang akan mempererat kehidupan bangsa dan negara. Itu triknya seperti di sana. Nanti di sosiokultural saya ajarin ya bagaimana mendapatkan nilai sempurna. Nilai sempurna itu berarti 100. Menilai 100, ini 100 dan wawancara 40. Bagaimana mendapatkan nilai sempurna. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian selanjutnya, nah ini alasannya saja, Anda harus menjadi perekat bangsa. Kemudian materi wawancara itu ada integritas dan moralitas, sama saja. Kalau yang ini, manajerial, kompetensi sosiokultural itu pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, tidak setuju itu pilihannya itu. Bagaimana cara menentukan jawabannya nanti saya ajari. Bagaimana cara milih supaya dapat nilainya yang 5. Kalau di sini bagaimana supaya dapat nilainya yang 4. Nanti saya jelaskan pada saat kita belajar di wawancara. Untuk teknis, waktunya adalah dari Senin sampai Rabu itu kita bahas teknis. Karena banyak, 90. Kalau wawancara, sosiokultural, dan manajerial kita bahas malam Kamis, ya malam Kamis malam berarti ya, malam Jumat berarti. Nah ini kompetensi tertinggi, ini taruh 50 harusnya, jadi lewat dulu dah. Nah ini seleksi kompetensi, ini 2021 tapi sama saja dengan sekarang. Jumlah kompetensi teknis itu adalah 90. Jika benar Anda dapat 5, jika salah 0. Artinya kalau Anda salah, tetap tidak ada. Walaupun Anda salah, itu tidak ada pengurangan negatif. Tidak ada, artinya Anda wajib mengisi, ya mengisi 450. Kemudian manajerial itu 25 butir, pilihannya ada 4, tidak menjawab 0. Di sini wajib menjawab walaupun nembak. Di sini wajib menjawab walaupun nembak, ya. Kalau di sini nembak pun mudah-mudahan untuk mendapatkan nilai 4 itu kemungkinan 25%. Di sini nembak kemungkinan benar itu 20%. Tapi kalau di sini nembak itu minimal, ya minimal kita dapat 1. Nah, tapi kalau sosiokultural Anda minimal dapat nembak itu dapat 5, kemungkinan benar kalau nembak itu 20%, tapi di minimal Anda dapat 1, ya dapat 1. Jadi di sini di 3 ini Anda wajib isi, semuanya wajib isi. Dan setelah ini selesai, dari mana urutannya dulu? Nah, saya ini baru nih, urutannya dari mana? Saya menganjurkan Anda mulai dari sini. Ini dulu, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, urutannya. Kenapa ini harus tidak, bolehkah ini menjadi 1, 2, 3? Boleh. Tapi saya hanya menganjurkan Anda untuk dari soal nomor 116 ya. 116 dulu sampai 130. Nah, 130.
baru dari 91 sampai 115. Ya, kemudian 1 sampai 90 gitu ya. Urutannya gitu. Boleh mau nggak mau dari sini dulu? Boleh, silakan. Kenapa harus dari sini? Saya menganjurkan ini tidak membutuhkan pemikiran yang rumit. Ini tidak membutuhkan pikiran yang rumit, tapi ini membutuhkan recalling kemampuan keilmuan. Ini lebih sulit. Jadi jangan sampai Anda sulit habis waktu 100 lebih dari 90 menit di sini. Kemudian kesininya Anda kurang, nggak bisa ngisi ini. Padahal di sini ada passing grade, di sini ada passing grade. Kalau di sini untuk umum kemungkinan ada passing grade, tapi untuk yang honorer ada afirmasi. Diperhatikan di sini. Kalau di sini jumlahkan soalnya 20, 90 tambah 45 artinya 135. Sementara menitnya 120. Artinya hanya 54 detik ya yang harus Anda kerjakan. 34 detik satu soal. Artinya tidak boleh lebih dari 1 menit. Ini pentingnya. Sementara di sini panjang-panjang. Jadi Anda kenapa harus, terus bagaimana cara mengatasinya? Anda belajar dari sekarang. Belajar membaca panjang. Nanti saya soal juga sih, saya kasih panjang-panjang. Bagian yang cepat-cepat jadi nanti di mix ya. Ini gitu ya. Itu penjelasan tentang mana ya dulu yang dulu kan. Kemudian setelah ini selesai, Anda jangan nunggu 30 120 habis, tapi Anda pindah ke bagian. Jadi ini bagian 1, yang 120 itu bagian 1, ini bagian 2. Anda pindah 2 hal yang berbeda. Wawancara sama ya. Kalau wawancara 1 menit 1 soal ya. Tapi Anda selesaikan dulu yang 3 ini baru wawancara. Tapi usahakan sebelum 100 kurang dari 120. Setelah 120 Anda pindah. Ya, batasnya 120 sama dengan 120 menit. Ya, pastikan Anda waktu, manajemen waktu pun Anda sangat penting. Ini ya ini kan sama dengan ini itu hampir sama. Ini hampir sama dengan ini. Ya, cara ngisinya sama. Karena tadi integritas dan empati. Di sini pun ada integritas, ya. Jadi kalau bisa ini, insya Allah ini Ibu bisa. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, tidak ada. Stop sharing. Jadi sampai di sini saya buka pertanyaan teman-teman. Saya buka tanya jawab dengan teman-teman. Dan materi ini akan saya share dan mulai malam ini. Nanti malam saya mau nyari dulu ini nih. Ada keperluan. Nanti malam baru saya share materi-materi yang harus Anda baca. Dan ada materi kunci akan saya share saat ini. Setelah selesai ini akan saya share. Dan itu wajib Anda baca. Ya, wajib Anda baca. Wawancara bentuknya seperti wawancara ada berapa soal? Soalnya 10. Wawancara soalnya 10 nih. Kita lihat ini wawancara. Wawancara soalnya 4 pilihan, 4 pilihan. 4 pilihan sama dengan kompetensi manajerial. Soal 10 biji. Nah, ini sini ada nih. 10 butir. 10 butir. Ini 10 nih. Ya. Nah, bentar. Kelihatan. Kalau ada beberapa. Nah, saya ulangi. Saya ulangi dari awal. Nah, ini perhatikan di sini. Ya, di sini aja deh. Teknis 90, manajerial 25, sosiokultural 20, wawancara 10. Ya, jadi totalnya 145 dengan waktu 130. Jadi Anda tinggal 130 dibagi kebalik 145 dibagi 130. Nah, silakan. Jadi berapa menit, berapa detik? Nah, sekian berapa. Kalau ujian besok menurut teknik lebih baik dikerjakan lain. Ya, dikerjakan. Kalau saya sih menganjurkan, tapi kan ini bukan anjuran. Jadi anjurannya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu anjuran saya ya. Anjuran saya ini dari nomor
116 sampai 130, 35 ya, 35. Kemudian ini nomor 91 sampai dengan 115. Ini nomor 1 sampai 90. Jadi kalau saya menganjurkan Anda kerjakan dulu ke bawah, ini dan ini. Ya, urutannya 1, 2, 3. Anda boleh nggak satu, ini 2, ini 3? Boleh. Ya, boleh. Tapi berdasarkan pengalaman saya, membimbing dari mulai tahun 2019, yang aman adalah dari sini ke sini. Kenapa? Ini nggak membutuhkan otak. Otak itu artinya kecerdasan. Artinya yang penting kan persepsi. Apapun yang Anda pilih, jawabannya ada gitu. Apapun yang Anda pilih, jawabannya ada dan dapat nilai gitu. Itu aja. Nah, kemudian untuk rekaman, ada setiap rekaman, setiap Zoom, setiap hari itu ada rekaman, nanti linknya, rekaman, nanti linknya itu di grup. Tapi kan saya harus edit ya, saya harus edit. Editnya, setelah edit baru saya share ke grup. Grup ya, nanti Anda bisa cek di grup. Ada lagi silakan, silakan ada lagi. Silakan teman-teman. Kalau boleh tanya. Kemudian kan kemarin ujiannya urut Pak. Ya, silakan nanti cek aja, cek aja, cek aja ya di teman-teman. Ini Bu Lilis. Kemarin ujiannya urut Pak. Kalau nggak kerjakan, coba dicek saja. Pada saat Anda mau ujian, gimana gimana? Ya iya, bener. Ini kan coba bulis. Tapi seingat saya kemarin ujiannya urut Pak. Kalau mengerjakan kompetensi kultural dan wawancara yang teknis sudah nggak bisa. Coba dicek dulu. Ya, coba. Ya iyalah Bu, gini gini gini. Ini itu satu waktu. Sorry, saya ulangi. Ini itu satu waktu, sewaktu. Ini sewaktu. Ini bagian satu, ini bagian dua. Kalau Anda sudah ngisi wawancara, ini Anda tidak bisa ke sini. Tidak bisa ke sini. Sudah ngisi wawancara, tidak bisa balik lagi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, supaya aman. Amannya, saya bilang tadi aman 1, 2, 3. Ini urutannya. Wawancara artinya nomor 4 dong. Karena ini dulu yang dikerjakan. Ini dulu yang dikerjakan. Apakah ini bisa diacak kerjakannya dari satu, misalnya jadi 116, kita cek. Kalau yang saya informasi ke saya, ini bisa dulu ke sini dulu, baru kemudian ke atas. Tapi kalau Anda ngambilnya di sini, jelas tidak bisa. Karena beda. Ya. Jadi yang amannya adalah kalau Anda aplikasinya memungkinkan, CBT-nya, CAT-nya memungkinkan kita ngambil dulu ini, maka isi dari sini. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, di sini ini diputus di parsial, ini parsial diputus, maka urutannya Anda dari sini. Dari sini. Jadi kalau bisa urutannya dari sini ke sini, dicek aja nanti, saya ulangi supaya jelas. Anda cek kalau pada saat Anda ujian CAT, cek ke bawah, Anda langsung cari nomor 116. Kalau bisa, maka ujiannya berurut dari sini ke sini. Ya. Kalau tidak bisa ke bawah ke komunitas sosial kultural, maka Anda harus dari urut dari 1 sampai sini. Tapi tahun kemarin bisa. Tapi kalau Anda sudah masuk ke sini, maka Anda tidak bisa masuk ke sini. Karena beda. Lihat kotaknya. Kotaknya ini 120 itu sama. Satu paket. Sementara wawancara beda. Kotaknya juga beda. Ya, bedanya kotaknya. Mudah-mudahan ya
Ibu, Bu Bu Erma sebenarnya mau bimbel apa, Bu? Mau bimbel CAD, CAD, mau bimbel SKD, mau bimbel P3K? Bu Erma, silahkan dijawab dulu. Kalau di P3K, kita nggak kenal numerik, antonim, sinonim. Ya udah, Ibu nggak usah berpikir numerik, antonim, silogisme, yang kayak gitu, Bu. Karena nggak ada, ya. P3K nggak ada urusan dengan numerik, antonim, silogisme, nggak ada. Nggak kenal dengan itu, ya. Coba nih, CPNS nih, CPNS, NS, itu ada SKD, SKD, dan SKB. SKB. SKD, TIU, TIU, TKP, TWK, TWK. Nah, di TIU yang tadi silogisme, analogi, deret, aljabar, ini di TWK. Di CPNS, kalau P3K, jawabannya hanya ini aja yang diujian kan. Beda, Bu, ya. Kita nggak usah mikirin lagi silogisme dan lain sebagainya. Beda, ya. Begitu. Makanya saya bilang, ibu mau pilih yang mana? Karena beda materinya. Jangan sampai, jangan salah nanti, salah masuk. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Terus bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya, tiap malam saya akan memberikan, eh, biasanya ini pola satu ya. Pola satu materi dulu, materi. Kemudian saya kasih soal, kemudian saya kasih pembahasan, pembahasan. Kemudian kadang saya kasih yang gaya duanya, misalkan saya kasih soal dulu, soal silakan ibu bapak kerjakan di kertas, kemudian pembahasan plus materi. Nah, biasanya juga gitu. Jadi tergantung besok. Tapi dari semua ini kita mulai pukul 19.00 WIB ya, WIB. Nah, WIB. Nah, kalau misalnya materi pasti Zoom dulu dong, berarti linknya dikasih duluan. Kalau soal nanti Zoom-nya setelah mengerjakan soal, kan gitu. Setiap hari itu ada Zoom itu setiap hari, Zoom tiap hari ada Zoom, dan dari Zoom ini ada rekaman, ya, rekaman disediakan, tapi itulah ada editing dan lain sebagainya. Jadi tiap hari ada Zoom, tiap hari ada rekaman, itu teman-teman. E-book, e-book nanti saya berikan, e-book yang saya berikan nanti min map. Malam ini juga saya kasih nanti malam tapi ya, map. Nanti malam saya e-book, saya kasih e-book yang lain, e-book materi, buletin, kemudian materi kunci, kemudian daftar pilih, saya kasih, dan e-book Kemenkes, Kemenkes saya kasih. Sebenarnya ini sudah dikasih. Kalau Anda masuk ke materi umum, tinggal cek semuanya di sana ada semua di materi umum. Linknya nanti saya berikan untuk di materi umum ya. Kemudian kelasnya, ini tadi. Kalau Bu Penny kuisnya tergantung ada dari Telegram. Kalau saya menyiapkan soal tiap hari, tapi kalau Telegramnya macet, saya nggak bisa. Kemudian kelasnya sampai berapa lama? Tadi sudah saya jelaskan, Bu. Jadi kelas Jum malam itu 1 bulan, 1 bulan ya, 1 bulan. Jum tambahan, dan lain sebagainya itu sampai ujian. Jadi ada nanti kalau misalkan hari ini misalnya ada yang udah ujian, maka malamnya kita akan Zoom tentang FR atau soal-soal yang keluar tadi siang. Kita bahas malamnya di Zoom. Jadi sampai ujian ini kita bahas ya. Mudah-mudahan jelas, banyak dipelajari, banyak benar. Makanya saya kemudian TO tiap hari Minggu, pukul 19. TO ya, TO tiap hari Minggu pukul 19.
Harus semangat, Bu. Sekarang saya sih ada alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah gimana, Bu? Sekarang itu kan kalau benar ucapan Pak Menteri, kayak ya, saya sendiri mengkhawatirkan. Formasi, formasi itu kan 80% honorer, 20% umum itu kan, umum. Artinya 80% ini honorer itu akan berkelahi dengan honorer lagi. Yang umum yang 20 perebutan 20 ya berkelahi dengan umum lagi kan, berkelahi dengan umum. Tahun kemarin dia dapat dua nilai murni karena dia umum dapat 540. Padahal maksimalnya berapa ini? Begini kan maksimalnya. Dia dapat 540, malah ada yang 560 ada. Tapi dia gagal. Kenapa? Kalah dengan orang yang afirmasi 35 tahun. 35 tahun. Dapat 35%. Kalah dia dengan afirmasi. Kalau nggak sempat dikerjakan, bisa dikerjakan. Oh kan, semua file dalam bentuk PDF, Bu ya. PDF. Jadi Ibu, Bapak bisa di print, bisa dikerjakan di luar. Saya hanya membimbing pada saat belajar dan soalnya bisa Bapak Ibu print pada saat kalau nggak ada kerjaan di print nanti saya kasih tahu ini loh cara belajarnya seperti itu. Karena belajar 1 bulan itu tidak akan cukup, jujur saja. Itu tidak akan cukup, belajar 1 bulan ini. Nggak akan cukup. Materinya banyak nih, yang terutama yang berisi teknis. Saya mengkhawatirkan ini. Saya lebih mengkhawatirkan Anda tidak menguasai teknis dibanding ini. Kalau ini gampang banget, ini gampang banget. Saya khawatir Anda di sini. Kekalahan Anda, khawatir dia di sini, kekalahan Anda. Kalau di sini, selama Anda ikut apa yang saya omongin, Anda bisa nilainya sempurna, insya Allah. Bisa. Tapi yang saya tidak bisa menjamin Anda pintar itu adalah di sini. Di sini saya tidak bisa menjamin Anda pintar. Kenapa? Karena ini tergantung IPK. IPK pada saat kuliah Anda. Anda belajar nggak benar di sini pada saat kuliah, atau belajar nggak ikut pelatihan-pelatihan nggak di sini. Nah, kalau di sini saya ajarin, insya Allah bisa sempurna. Kalau di sini saya bukan angkat tangan ya, karena ini kita harus kerja keras gitu ya. Ya, logikanya seperti itu kan nggak mungkin ya umum berkelahi dengan honorer kan, karena formasinya 80, 60, 20 gitu. Tapi kita lihat nanti peraturan menterinya seperti apa ya. Jadi saya lebih mengkhawatirkan ini ya. Saya ulangi, saya khawatir Bapak Ibu lupa lagi teori-teori keperawatan. Kalau ini kan relatif baru semua, insya Allah nanti mungkin bisa lah dengan cara saya Anda bisa belajar mengerjakan ini. Oke, ada grup umum dan ada grup gelombang. Ini grup gelombang. Nanti kalau materi gelombang ada, eh, nanti saya berikan yang di umum ya. Bingung tuh jawaban saya mengenai ragu-ragu saya. Ini gampang. Nanti saya jelasin. Nanti saya jelasin ya. Gampang banget. Gak usah pusing dari sekarang. Nanti saya jelasin. Yang ini Bu ya. Yang ini nih. Yang sosiokultural. Saya ingin Anda dapat nilainya yang dapatnya 5. Gampang jawabnya. Gampang. Nanti saya ajarin. Ada lagi. Gak usah khawatir. Saya tidak akan mengkhawatirkan Anda. Insya Allah dengan saya bisa ini. Dengan saya insya Allah bisa itu. Tapi untuk ini Anda harus kerja keras. Saya nggak bisa jamin. Yang pertama, kalau ini Anda belajar sehari aja tip dan triknya, bisa. Tapi kalau ini belajar tip dan triknya nggak cukup 1 hari, maksud saya. Baik, silakan Bu, silakan. Rekamannya nanti. Ya, mudah-mudahan selamat, hasilnya aman. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nilai passing grade, passing grade belum. Passing grade, saya ulangi. Passing grade. Di sini tahun 2019 itu 226. 226. Ini aja.
Ini dibagi dua deh, bagi dua. Harusnya 225 kan, tapi di sini 226. Ini berapa? Ini dan ini berapa? Di sini 120. Bagi dua aja. Ini dan ini 24. Ini jadi 60% passing grade. Anda lulus di sini, dapat afirmasi lulus di sini, tapi tidak lulus di sini, maka gagal. Anda gagal. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi targetnya berapa di sini, Coach? Targetnya di sini Anda harus benar lebih sama dengan 85%. Kita kerja keras nih, 85%. 85% berarti tinggal hitung aja, 85% dari 90 berapa? 70-an ya, 70-an, 78, 75. Karena hitung aja, 90 kurangi 9 kan udah 81, kurangi 5, 9 kurangi 45, kurangi 4,5, 81 kurangi 4,5, berarti katakanlah 676. Berarti Anda nilai Anda harus lebih benar 76 minimal. Jadi Anda di sini harus 76 minimal. Saya tidak mau tahu gimana caranya, kita belajar bareng-bareng. Ya, 76. Paham ya Bapak Ibu? Kalau di sini berapa? Anda harus benar. Kalau 60%, Anda di sini harus tinggal ini 12, ini 13, ini 10. Jadi 23 ini harus benar. Dari 40, saya ingin Anda benar di sini soalnya ada 45, Anda ingin Anda benar lebih dari 40. Minimal 40. Ya, di sini harus benar semua 10. Ini yang saya harapkan. Karena kalau apalagi benar jawabannya, ya benar jawabannya. Anda harus dapat 76. Ya, harus benar 76. Benar, bukan 76. Salah. Nilai bahasa Inggrisnya gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ada target, kita belajarnya mana? Oh, ini jawabannya. Dan nanti saya kasih daftar tilik, daftar tilik saya cek dulu ya, daftar tilik. Nanti saya daftar tilik belum saya cek. Saya cek daftar tilik ya. Sambil daftar tilik. Nah, daftar tilik. Sebentar. Nih, saya share kepada Anda. Nah, ini yang harus Anda pahami. Daftar tilik. Asal kampus nggak usah diisi pun nggak apa-apa deh. Ini daftar tilik. Ini yang harus Anda kuasai. Kategorisasi, pengkajian, indikasi, dan ini. Ini di print, nanti di print. Kalau Anda belum, jujur ini belum. Pengajian dan indikasi tahapannya. Kalau Anda nggak ngerti tahapannya, jujur aja. Ini yang harus Anda isi. Keterampilan semuanya atau D3 dan S1 juga sama nih. Ya, Anda harus bisa ini. Kalau bisa semuanya kan semua proses persalinan. Kalau untuk fungsi manajemen juga Anda cek semuanya ya. Untuk prinsip perawatan halusinasi gimana, tapi TAK juga udah ada. Ya. Ini harus di print. Ini penyakit-penyakit yang kemungkinan muncul, hipertensi, stroke, asma dan lain sebagainya. Anda pokoknya ini di print. Saya tidak mau tahu. Anda print checklist. Di print itu target belajar Anda. Di share nanti tenang. Di share nanti saya berikan ya daftar tilik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Lumayan kita sudah 1 jam belajar penjelasan umum ya. Dan nanti malam juga kalau ada yang nyantai dan saya bikin untuk pretest saya berikan linknya. Jadi saya berikan di grup ya. Ada yang menjawab, ada yang bertanya, silakan. Nah, ini masalahnya. Yang kayak psikotes gimana? Yang saya psikotes itu Bu Nur, itu Tiu, Bu. Tiu kayak psikotes itu contoh Tiu kayak gini nih. Mana Tiu? Salah.
Contoh, ini nggak ada yang kayak gini, Bu. Mana, 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 mana. Bentar, bentar, bentar. Ini masih, ibunya masih pusing membedakan D3 sama D3K dengan D3. Mana ya? Komunitas, komunitas. Soal komunitas. Tiuk, 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 tiuk. Sebelah kiri, udah menjawab. Nggak ada, Bu, ya. Tiu-tiu nggak ada. Tiu yang kayak psikotes itu nggak ada. Itu di, saya nggak ada di sini. Bentar. Pancasila yang kayak gitu, bentar. Pasti ada. Tadi sudah dijelaskan ya, yang kayak psikotes itu adalah di SKD. Sekarang pertanyaan saya, Ibu mau mana gitu kan? Mau ujian yang mana? Mau CPNS atau P3K? Kalau CPNS beda kelas ya, dokumen view. Nah, figura ya, figura. Ah, nah, ini kayak gini. Mana baru sini? Baru sini figura. Malah hang ah. Ini yang figura. Ya berbeda lah, Bu. Beda lah. Mana saya bebas yang nyari yang figura barusan. Oh ya, nah, kayak gini tuh nggak ada. Kayak gini soal aritmatika itu nggak ada. Bentar, saya cek. Takut Ibu penasaran. Yang kayak gini nggak ada, Bu. Yang kayak gini nggak ada. Nggak ada di P3K. Yang kayak gini nggak ada di P3K. Ini namanya figura. Figura bagian dari tiu. Nggak ada yang kayak gini, Bu ya. Jadi nggak ada istilah yang kayak mana 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 mana. Kemudian mendaftar dari instansi tempat kerjanya sendiri, adakah ada poin tambahan? Ada, afirmasi itu namanya. Kemudian tadi Bu Erma sudah saya jelaskan, ada materi khusus. Materi khusus nanti yang saya samakan antara materi khusus yang saya samakan antara D3 dan S1 ya. Neres dan Neres dan D3. Yang sama satu perawatan insan dan dasar. Konsep-konsepnya sama, keterampilan, keterampilan dalam perawatan. Ini sama, akan saya samakan kelasnya. Kemudian kasus terkait dengan asuhan keperawatan. Itu sama. Nah, D3 pun ada sama, ada skep di S1 ada skep. Yang beda, yang beda, yang beda nanti mulai tanggal 17 tanggal 17 September September itu ada kelas. Ini tentatif ya. Jumat malam, Jumat malam atau Jumat sore, atau malam atau sore atau malam, sore atau malam itu untuk D3. Kemudian Sabtu sore atau malam ini untuk nurse. Kita bahas khususnya di sini. Bahas misalnya ada sih, ada bedanya misalkan di sini bahas perceptorship, mentorship. Kalau di sini bahas tentang tentang komplementer terapi, komplementer
Misalnya titik titik akupuntur, akupuntur sama di sini sama. Komplementer di sini sama. Komplementer sama. Apalagi yang sama? Manajerial, sosio, wawancara, sama kelasnya. Yang beda nanti setelah tangga ini ada pembelajaran tambahan. Beda di kelas tambahan. Gitu Bu. Nanti ada grup khusus D3, khusus D3 umum atau S1 umum. Umum. Umum ya, umum. Kalau sekarang kan masih diumumkan disamain aja. Ya, nanti ada perbedaan. Kemudian yang sama nanti bahas FSR, bahas FR. FR itu Field Report atau catatan lapangan yang keluar di ujian. Ini bahasa sama, Bu. Nah, kita akan bahas sama. Ya, kalau ini sama, komplementer sama. Apalagi HAIS, materi HAIS saya akan samakan. HAIS, kemudian patient safety, SAPD, safety sama. Sama kan? Afirmasi kemungkinan masih berlaku, tapi berapa persennya saya belum ada penjelasan ya. Ibu, siapa yang barusan bertanya? Bu Erma, gimana Ibu? Paham, Ibu? Jadi dengan lain, pada gabungan kelas malam, sebelum tanggal 17 itu akan saya samakan soal-soalnya. Saya samakan. Kenapa? Misalnya kasus, apakah kasus tidak ada di kasus hipertensi tidak ada di D3? Apakah di sini misalnya yang sama pemeriksaan diagnostik sama. Misalnya EKG sama nggak? Kira-kira ABG analisis blood gases sama nggak kira-kira? Coba ini yang dua aja nih. Atau dalam kurung 10 keterampilan keperawatan. Sama nggak kira-kira? Ya sama lah. Ya sama lah. Jadi yang tidak sama apa? Yang tidak sama antara teman-teman itu adalah paket soal. Paket soal. Beda. 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 Yang tahu siapa yang tahu paket soal? Hanya panitia yang tahu. Hanya panitia yang tahu. Bedanya lagi. D3 lebih banyak ke implementasi, nurse lebih banyak ke rencana asuhan. Gitu. Tapi apakah di sini rencana asuhan kan sampai dengan perencanaan? Apakah di sini tidak ada perencanaan? Ada. Apakah di sini tidak ada implementasi? Ada. Cuman berapa persennya itu yang tahu hanya ini, Saya nggak tahu. Berapa persennya. Blueprintnya saya tidak tahu. Blueprint itu cara kalau di ujian UKOM saya tahu ini berapa persen, saya tahu karena saya reviewer. Tapi karena saya bukan reviewer Bu, jadi saya nggak tahu mana yang keluar di D3 itu mana, lebih banyak mana. Untuk paket sekarang yang misalnya sesi 1 tanggal X misalnya, diagnosa keperawatan yang yang mana? Banyak keluarga, banyak komunitas, atau banyak yang di rumah sakit? Saya nggak tahu. Karena kita tidak tahu, makanya kita harus bisa semua. Paham Bu, Bapak? Karena kita tidak tahu, maka kita harus paham semua.
Ini mah gitu. Oh gini caranya. Walaupun kita tidak mendalam. Karena kita tidak tahu soal yang keluar yang mana. Gitu. Kecuali kalau nanti keluar, oh kisi-kisinya seperti ini, sekian persen, diagnosa perawatan, sekian persen. Kita bisa memprediksi, oh kalau begitu D3, sekian persen berarti saya buat soal gini, gini, gini. S1 gini, gini. Gitu. Tapi akan saya bedakan untuk penjelasan di D3 nanti setelah tanggal 17 September. Ya. Ini dari sejak tanggal 17 September sampai dengan ujian selesai November, insya Allah saya akan mendampingi bulan November. Dan saya dampingi terus ya. Ini nanti kita bisa diskusi. Biasanya yang stres itu yang dapat ujian di awal-awal belum ada gambaran. Oh gimana ujiannya gitu. Tapi kalau yang sudah ada gambaran satu dua, insya Allah lancar. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan jelas penjelasan kita malam ini. Ya, mudah-mudahan jelas pertanyaan kita malam ini. Jelas Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ngomen berarti jelas ya. Jelas. Kalau jelas kita tutup malam ini, pertemuan malam ini dengan ucapan hamdalah bagi agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, nanti linknya ataupun materinya setelah saya edit videonya akan saya share ke grup Anda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.